Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel. Ketemu lagi di video di series Chromebook. Setelah saya mengupload video kemarin ya, yang judulnya itu bisa nggak sih ngoding di Chromebook gitu ya. Alhamdulillah sudah ada yang komen. Dia menanyakan apakah kita bisa menginstal aplikasi Visual Studio Code di Chromebook ini. Nah, memang untuk setiap user programmer itu beda-beda ya. Untuk pemilihan aplikasi untuk write code-nya. Ada juga yang bisa menggunakan, mungkin kalau zaman dulu kita biasanya menggunakan apa ya? Notepad++ gitu ya, atau Notepad aja gitu ya. Atau Sublime juga sama. Kemudian ada juga Atom. Nah, mungkin di sini yang yang terbiasa yang digunakan oleh yang bertanya ini menggunakan Visual Studio Code gitu. Oke, kita langsung aja teman-teman, kita coba cek aja apakah bisa atau tidak. Kalau misalnya kita ingin menginstal Visual Studio Code lewat Play Store, itu dipastikan untuk saat ini minimal dari video, minimal saat produksi video ini tanggal berapa nih? Tanggal 22 Desember 2023 ini masih belum bisa gitu ya. Karena apa? Karena ya Chromebook kita dikelola oleh Pusdatin. Jadi aplikasi yang diizinkan saja yang bisa kita nikmati atau kita install. Oke, kita langsung aja teman-teman, kita langsung aja ke Google Chrome. Sebelumnya saya menjelaskan tentang ini ya, untuk ngoding itu yang video kemarin itu saya pakainya CodeVed ya. CodeVed. Nah, seperti ini hampir mirip dengan Sublime dan juga Visual Studio Code. Memang tidak sepowerful Visual Studio Code ya. Kalau untuk Visual Studio Code mungkin kita bisa install add-ons dan sebagainya. Nah, tapi kalau yang ini saya belum coba sih, tapi kemungkinan nggak bisa gitu ya. Oke teman-teman, kita langsung aja buka di Google Chrome. Kita langsung aja ketikkan aja di sini Visual Studio Code. Visual Studio Code add on Chrome. Nah, nih teman-teman bisa lihat di sini ada VS Code. Kita klik aja di sini, kita coba VS Code, kemudian kita buka. Nah, di sini ketika kita klik, kalau dilihat dari tampilannya atau dari gambarnya, ini hampir mirip dengan yang ada di komputer Windows ataupun di Ubuntu atau di Linux gitu ya. Ini sama seperti ini. Nah, daripada kita penasaran, kita dulu reviewnya. Mana reviewnya nih? Reviewnya juga cukup bagus ya. Dari 5 ini ada 4,6 yang sudah memberikan rating. Nah, di sini juga banyak nih. Oke, kita langsung aja tambahkan ke Chrome. Kita tambahkan ekstensi. Nah, di sini lagi proses menginstal. Nah, di sini sudah terinstall ya teman-teman add-ons-nya. Coba kita buka. Nah, biasanya kalau add-ons yang bukan alamat link dan lain sebagainya itu biasanya ada di peluncur teman-teman. Coba kita lihat. Nah, kalau kita perhatikan di sini di peluncurnya itu nggak ada ya. Kalau CodeVed kan nggak ada. Maaf, ada ya. Oke, kita coba aja buka, klik. Nah, ini udah terbuka teman-teman. Nah, ternyata di sini bisa ya teman-teman. Cuman di sini munculnya berupa link. Linknya adalah vscode.dev ya. Nah, pertanyaannya, apakah kalau misalnya kita tidak terhubung dengan internet, apakah VS Code ini bisa terbuka atau tidak? Sebelum nanti kita explore lebih jauh gitu ya. Oke, kita coba matikan dulu koneksi internetnya di sini. Kita matikan koneksi internetnya. Coba kita reload. Atau kita close dulu. Kemudian kita buka di sini. vscode.dev. Nah, ternyata teman-teman kalau misalkan tanpa internet juga di sini bisa ya untuk link vscode.dev ini. Nah, saya tidak akan konekkan dulu internet. Coba kita akan buka folder. Kebetulan kemarin saya masih ada folder template-nya Bootstrap ya. Kita coba open folder di sini. Kemudian kita buka coding, kemudian kita buka. Coba kita lihat file. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini teman-teman, coba kita buka index.html-nya. Nah, di sini ternyata bisa teman-teman. Ya, ternyata ini bisa. Ya, ini bisa teman-teman. Coba kita akan
Kita akan coba rubah. Kita buka dulu apa namanya? Ini apa nih? Remote Explore, Source Control, kemudian ini juga ada, ini sama sih teman-teman. Ini sama. Temanya juga kita bisa rubah. Wah, keren nih. Coba kita buka dulu si index.html-nya. Kita buka dulu di coding, kemudian kita index.html-nya kita buka. Ya biasanya supaya mudah itu saya bagi dua deh. Jadi ini kita bilahnya sebelah kanan untuk ini, kemudian yang ini kita sebelah kiri gitu ya. Jadi bisa live coding. Nanti kita akan coba install apa namanya? Install sebuah ekstensi. Mungkin nanti di video terpisah ya kita. Saya penasaran nih. Saya penasaran. Oke, coba kita lihat nih. Di sini kemudian kita sudah mengedit ini ya. Nah, coba kita akan rubah yang mana nih? Ada nggak di bawah? Oke, check our team. Coba kita copy teksnya. Kemudian di sini kita ctrlf. Kita cari tulisan yang ini. Nah, di sini sudah muncul teman-teman. Di sini tim sama ya, kemudian di bawahnya check our team. Nah, kita akan coba di sini. Kita akan coba ganti teksnya. Apa nih muncul? Simpan perubahan ke coding. VS Code.dev akan dapat mengedit file. Simpan perubahan dulu ya. Kita akan coba di sini ketikan misalkan tim Iman Budiman Channel gitu ya. Iman Budiman Channel. Oke, kemudian jangan lupa kita kalau untuk simpannya biasanya ada di sini. Mana nih? Atau ctrls bisa nggak ya? Atau dia otomatis kayaknya. Dia akan otomatis. Coba kita reload teman-teman. Kita akan reload apakah dia otomatis tersimpan atau tidak. Coba di our timnya apakah sudah ganti. Nah, di sini sudah ganti teman-teman. Coba kita untuk timnya kita ganti tim editor misalkan ya. Coba saya tanpa save ya, tanpa ctrls. Coba kita reload. Nah, ini keren banget teman-teman. Luar biasa sekali. Ternyata di Chromebook juga kita bisa menggunakan Visual Studio Code dengan ekstensi ya, menginstalkan ekstensi. Walaupun tanpa ekstensi harusnya bisa sih teman-teman ya. Tanpa kita menginstal add-onsnya juga kayaknya bisa gitu ya. Ini teman-teman nanti kita akan coba di video tutorial yang nanti kita khusus bahas apakah kita bisa menginstal extension yang ada di Visual Studio Code. Dan saya jawab buat yang bertanya apakah kita bisa membuat atau kita bisa menginstal Visual Studio Code, ternyata jawabannya bisa teman-teman. Jadi teman-teman nanti coba juga bagi kalian programmer di sini. Cuman di sini minimnya ini ya. Akses untuk misal PHP-nya ini kita nggak bisa gitu ya. Kalau kita buka terminal di sini, kemudian saya udah coba ini nggak bisa. Sudo misalkan super user ini nggak bisa teman-teman. Cuma ada beberapa perintah yang bisa, tapi kebanyakannya nggak bisa. Pada dasarnya kan untuk Chrome OS ini kan Linux ya, Linux teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk di series video tutorial di series Chromebook ini. Saya sudah menjawab apa yang ditanyakan. Terima kasih juga yang sudah bertanya. Di sini juga sudah apa ya? Saya baru tahu juga dan alhamdulillah kita sama-sama bisa menyimak video ini dan bisa membuktikan bahwa Visual Studio Code kita bisa menikmati walaupun kita pengguna Chromebook. Saya Budiman, terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan yang lain yang ingin ditanyakan, silahkan teman-teman langsung saja di komentar. Saya Budiman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.